Hari ini Kota Medan terutama di sektor UMKM belum ada namanya digitalisasi. Jadi digitalisasi ekonomi di Kota Medan itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan barang baru, bukan barang aneh. Ahyar Salman yang disingkat Aman memiliki visi mewujudkan Kota Medan yang cantik, berkarakter, menuju kota masa depan yang nyaman dan bahagia. Ayo bersama-sama kita bikin cantik Kota Medan yang berkarakter. Hari ini Medan sudah lelah. Mari kita benahi Kota Medan. Kita selesaikan masalah Kota Medan yang tak pernah usai. Banjir, jalan berlubang, hingga korupsi di dalamnya. Medan harus berbenah, Medan harus menang, Medan harus kembali berjaya seperti dulu lagi. Kolaborasi Medan Berkah merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada di Kota Medan. Hari ini KPU Kota Medan menyelenggarakan debat publik putaran pertama untuk Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Acara ini bertujuan untuk menjadi ajang bagi para pasangan calon menyampaikan gagasan dan pikiran serta program kerja untuk meyakinkan masyarakat dan calon pemilih. Juga untuk menyampaikan bahwa siapa kandidat dan calon pemimpin mereka yang punya kemampuan untuk memimpin di masa yang akan datang. Untuk itu langsung saja kita mulai segmen pertama pada debat kali ini dengan pemaparan visi dan misi dari masing-masing paslon. Di segmen ini, masing-masing paslon diberikan kesempatan selama 3 menit untuk memaparkan visi. Untuk itu kami persilakan pada paslon nomor urut 1 yang akan menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan mengambil tempat. Ya, di sini Anda akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan visi dan misi dan waktu dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera warga Kota Medan yang kami cintai. Kulon wun, ahoy, horas, majua-jua, anjua-jua, yahowu. Ahyar Salman yang disingkat Aman memiliki visi mewujudkan Kota Medan yang cantik, berkarakter, menuju kota masa depan yang nyaman dan bahagia. Visi ini adalah kombinasi pemikiran Ahyar dan Salman berdasarkan aspirasi yang muncul dari seluruh warga Kota Medan. Adapun untuk melaksanakan visi ini kami memiliki 5 misi. 1. Medan berkarakter. Kota Medan sesungguhnya adalah kota yang multikultural, multi agama. Semua suku bangsa yang ada di sini hidup saling menghormati, hidup secara damai. Orang Medan rajin beribadah, orang Medan tekun belajar, orang Medan giat bekerja. Orang Medan itu saling sayang menyayangi. Itulah karakter Medan dan orang Medan bangga dengan kota Medan. Itulah Medan berkarakter. Selanjutnya, Medan berkawan. Kota Medan adalah kota senang berkawan. Dan beragam etnis, agama, serta suku tentunya justru menciptakan partisipasi aktif dan kemitraan yang luar biasa. Sehingga mampu melakukan tata kelola pemerintahan dan digitalisasi data-data informasi. Orang Medan berkawan, maka Medan akan maju. Maka misi yang selanjutnya yang ketiga adalah Medan maju. Harus berani, bersinergi dan berinovasi dalam hal regulasi. Transparansi birokrasi yang intinya kita ingin menciptakan iklim investasi yang cantik dan punya daya saing. Sehingga dengan demikian Kota Medan setara dengan kota-kota besar dunia. Keempat,
Medan sejahtera. Percepatan dan perluasan kesejahteraan harus sebanding dan sejurus dengan infrastruktur dan suprastruktur. Dan yang paling penting dalam pasangan aman, meningkatkan kemampuan masyarakat Kota Medan untuk menciptakan kesejahteraan secara mandiri. Kemudian cantik, ramah, berteknologi, modern, dan Iya. mudah-mudahan bisa dicipta. Waktu Terima kasih. Anda sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waktu Anda Terima sudah kasih. habis. Langsung Sekarang saja. kita langsung ya, Febri, ke pasangan nomor urut 2. Kami persilakan memaparkan visi dan misi. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat penyelenggara pemilu KPU Bawaslu Kota Medan, yang terhormat pasangan calon nomor urut 1, Uda saya, Uda Ahyar Nasution, dan Bapak Salman Al-Farisi. Kolaborasi Medan Berkah merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan fundamental yang ada di Kota Medan. Permasalahan Kota Medan menjadi kota semu, banjir, jalan berlubang, sampah di mana-mana, pelayanan publik yang buruk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan yang buruk. Ini semua sudah mengeluarkan anggaran triliunan setiap tahunnya. Ini juga diperparah dengan tindakan korupsi dan pungli di Kota Medan yang tak kunjung usai. Kolaborasi Medan Berkah menghasilkan visi, mewujudkan masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif, di mana keberkahan ini bisa kita capai melalui pembangunan kota yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan tanpa korupsi dan pungli di dalamnya. Kemajuan kota berdasarkan sumber daya manusia yang mengarah ke digitalisasi 4.0 harus kita arahkan ke sana. Dan kondusifnya kota, bagaimana menjamin masyarakat Kota Medan harus nyaman menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Berikutnya bisa kita lakukan dengan misi yang akan dijelaskan rekan saya Bang Aulia Rahman. Silakan. Terima kasih Bang Bobi. Misi yang kami buat berdasarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar di masyarakat. Ke depan Medan harus mempunyai karakter dan religius. Ini agama berkaitan dengan satu keimanan bagi kita masyarakat. Kita akan meningkatkan daripada pendapatan guru-guru, maghrib mengaji, minggu mengaji, MDTA akan kita buat perwalnya, perdanya, sekolah minggu juga seperti itu. Kesehatan ini akan kita tingkatkan pelayanan kesehatan 24 jam dengan menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Ini berkaitan dengan temuan yang di bawah pelayanan kesehatan yang kita dapatkan terkhusus orang yang menerima BPJS. Pendidikan ini salah satu masalah bagi Kota Medan untuk meningkatkan SDM kita. Termasuk guru honor, itu harus kita perhatikan daripada pendapatan mereka. Kita akan lihat fasilitas daripada pendidikan, kita juga akan memberikan 1.000 beasiswa gratis. Dan kita juga akan memberikan S2 gratis program untuk guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itulah tadi masing-masing kedua paslon kita sudah menyampaikan visi dan misinya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Jika di segmen sebelumnya masing-masing paslon menyampaikan visi dan misinya, maka di segmen kali ini, yakni pendalaman visi dan misi dengan menjawab pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh panelis. Ya, baik. Saya akan membuka pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mohon disimak paslon nomor 2. Tindakan kejahatan di Kota Medan meningkat terutama semasa pandemi COVID-19. Tingkat kejahatan yang paling mendominasi yakni kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian sepeda motor atau begal. Apa strategi saudara dalam meningkatkan peran masyarakat untuk menangkal tindak kejahatan di Kota Medan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih.
memang selama pandemi COVID-19 kegiatan ekonomi kita banyak berhenti. Oleh karena itu kita tahu bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kota Medan harus diperhatikan. Yang pertama, ini adalah masalah dengan bantuan sosial yang selama ini disampaikan oleh pemerintah Kota Medan juga mungkin yang belum merata. Ini juga salah satu pemantik, salah satu permasalahan di Kota Medan yang belum selesai dan ini meningkatkan juga bagaimana tingkat kriminalitas di Kota Medan terus meningkat selama pandemi COVID-19. Yang akan kami lakukan adalah bagaimana ke depannya nanti kegiatan UMKM satu kelurahan, satu sentra wirausaha akan kami bangun. Ini akan meningkatkan kesejahteraan, akan meningkatkan kegiatan masyarakat Kota Medan terkhususnya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Terima kasih. Waktu masih ada? Waktu masih tersedia cukup banyak, Silakan ada yang mau ditambahkan? Kita juga akan membuat perang psikis terhadap masyarakat berkaitan dengan narkoba. Narkoba ini kita tekankan di dalam sisi religius. Sisi religius ini sangat membantu untuk perubahan karakter daripada masyarakat berkaitan dengan narkoba. Kita juga akan membuat taman literasi dan startup untuk mengeluarkan daripada imajinasi daripada orang agar mereka semua penuh dengan kegiatan dan mereka tidak dengan kekosongan hingga terjadi satu kegiatan yang negatif. Pelatihan-pelatihan akan kami buka dan kita akan berkoordinasi dengan universitas untuk meningkatkan karakter daripada manusia yang ada di Kota Medan dan ini menjadikan satu penghasilan dan pendapatan hingga mereka baik ke depan. Terima kasih. Masih ada 8 detik, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Baik, cukup dari paslon nomor urut 2. Selanjutnya, kita akan bacakan soal untuk paslon nomor urut 1, tema kesejahteraan masyarakat. Silakan, Febri. Baik, tema tentang kesejahteraan rakyat, peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, berdasarkan BPS 2019, tingkat pengangguran terbuka di Medan sebesar 8,3% atau sebanyak 94.000 orang. Apa kebijakan dan program konkret saudara untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Medan? Waktu Anda 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Angka pengangguran terbuka di Kota Medan akan kami selesaikan dengan Kedai Bekawan. Kedai Bekawan ini merupakan sebuah program membantu UMKM kita baik dalam pemasaran produk-produk, bantuan-bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan. Ini semuanya salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran, kemudian memberi kemudahan-kemudahan kepada investasi-investasi, dan kami akan mendorong seluruh pelaku-pelaku ekonomi untuk terus mengembangkan usaha-usahanya. Silakan tambahkan. Ya, terima kasih. Program-program peningkatan kualitas kemampuan masyarakat agar mempunyai kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan secara mandiri, ini menjadi fokus pasangan aman. Sehingga para remaja, anak-anak muda, kita punya program 1000 startup, ya, memunculkan perusahaan-perusahaan baru yang berinovasi dalam teknologi digital dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Jadi lebih kepada program-program Medan berkarakter dan menjalin hubungan yang masif, yang komprehensif dan melibatkan seluruh institusi baik struktural maupun kultural dalam hal memaksimalkan potensi-potensi masyarakat dalam mencegah dan menghilangkan pengangguran. Terima kasih. Waktu masih ada, 10 detik lagi, ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk tema kedua bagi paslon nomor urut 2, yakni mengenai COVID-19. Baik, untuk paslon nomor urut 2 tentang COVID-19, saya akan bacakan, mohon disimak. UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.
Apa rencana aksi saudara untuk membangkitkan sektor UMKM di Kota Medan di era pandemi maupun pasca pandemi? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pandemi COVID juga kita, terkhususnya Kota Medan, hari ini beberapa pelajaran. Yang pertama adalah hari ini Kota Medan, terutama di sektor UMKM, belum ada namanya digitalisasi. Pandemi COVID-19 membatasi aktivitas kita, pertemuan secara langsung, pertemuan tatap muka. Ini membatasi dan hal ini bisa dipecahkan dan bisa solusinya adalah dengan digitalisasi. UMKM ke depan bersama saya dan Bang Aulia Rahman akan kita kenalkan dengan digitalisasi. Harus paham bagaimana menggunakan handphone yang ada di tangan bisa menjadi suatu pendapatan baru, menjadi penambahan pendapatan untuk masyarakat Kota Medan. Ini yang belum hari ini, pelatihan-pelatihan yang ada di Kota Medan belum merujuk pada digitalisasi, belum merujuk pada 4.0. Kedepannya bersama kami, pelatihan satu kelurahan, satu sentra usaha akan kami bentuk dengan digitalisasi. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan. Kita akan melakukan ulang. Pendataan ini sangat penting. Pendataan ini mengingatkan kita atas ketidakadilan yang dirasakan saat ini oleh masyarakat ataupun UMKM di Kota Medan. Sistem birokrasi juga kita harus pangkas, kita harus buat yang seapik mungkin. Ini berkaitan dengan ketidakadilan. Keluhan ini sering kita dengar, kenapa harus orang-orang itu aja menerima bantuan? Ini jangan kita biarkan seperti yang lalu, kita harus rubah, kita harus bentuk satu sejarah dan akan menjadi satu kenangan indah bagi masyarakat Kota Medan. Terima kasih. Masih ada waktu 15 detik lagi. Oke, cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya giliran paslon nomor urut 1, silakan Febri. Pertanyaan terkait dengan COVID-19. Hingga 3 November 2020, lebih dari 6.905 warga Medan terkonfirmasi positif menderita COVID-19, di mana sebanyak 3 di antaranya meninggal dunia. Apa rencana aksi saudara dalam menjamin ketersediaan dan kesiapan Vaskes untuk menangani para korban? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Penyediaan masker sekarang sudah bukan barang langka. Di sentra-sentra industri kecil, pada bulan Juli yang lalu ketika saya ke sentra UKM di Jalan Bromo, masyarakat industri kecil, tukang-tukang jahit tumbuh dan berkembang. Ketika saya tanya, Bu, saya beli Bu. Oh Pak, nggak bisa Pak, udah laku Pak, siapa yang punya? Orang Batam Pak, ini saya beli lagi, pindah saya tempat. Enggak Pak, ini udah punya semana orang Palembang. Loh macam mana masarkannya Bu? Ya kita kan udah pakai online semua Pak. Jadi digitalisasi ekonomi di Kota Medan itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan barang baru, bukan barang aneh. Di tingkat tukang jahit, pengrajin-pengrajin sudah digitalisasi. Dan itu di sentra-sentra UKM kita, semuanya sudah. Dan startup muda di Medan sudah bermunculan. Ada Raja Sayur. Itu semua sudah muncul. Jadi itu masker di Medan bukan barang langka lagi sekarang. Ya, Baik, masih ada, silakan. tentunya ada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan, memaksimalkan fungsi puskesmas, kemudian juga monitoring yang serius ya, sehingga data-data terkait dengan warga terkonfirmasi positif betul-betul menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, dalam hal COVID-19 yang paling penting adalah bagaimana kepada kita semua untuk menghilangkan traumatik di masyarakat dan penyuluhan-penyuluhan sehingga kecerdasan masyarakat bisa terbina dan akhirnya baik itu ekonomi maupun antisipasi Baik, masalah kesehatan waktunya bisa habis, berjalan dengan baik. waktunya habis. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada 2 pasangan calon.
Di segmen kali ini sama seperti segmen sebelumnya, yakni memaparkan visi dan misi secara mendalam dengan menjawab pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa oleh panelis namun dengan tema berbeda. Nah, kali ini kita beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan dari panelis dengan tema memajukan daerah. Kami persilahkan. Giliran pertama, karena tadi segmen sebelumnya adalah paslon nomor urut 2, sekarang kita persilahkan Febri untuk membacakan kepada paslon nomor urut 1. Tentang memajukan daerah. Baik, mohon disimak pertanyaannya. Kota Medan di awal tahun 2019 mendapat predikat salah satu kota terjorok di Indonesia berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Adapun komponen penilaiannya berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang akan saudara lakukan jika terpilih menjadi wali kota, wakil wali kota Medan untuk memecahkan persoalan sampah di kota Medan? Silakan waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. 2019 itu berkaitan dengan TPA kita. TPA kita yang memang kita miliki itu masih sistem open dumping dalam penilaian Kementerian Lingkungan Hidup, dalam penilaian Adipura sudah tidak boleh lagi menggunakan open dumping sehingga mendapat nilai 0 dari sistem. Kedepannya yang akan kita lakukan adalah mereduksi sampah. Yang organik itu akan kita buat briket arang dan kita akan buat ini menjadi sumber pangan dengan pengembangan magot. Ini akan meningkatkan perekonomian rakyat. Dan kami yakin paling tidak 50% sampah organik terkonversi dan menjadi magot. Sehingga volume sampah berkurang dan secara perlahan kita akan merubah, tetapi ini juga tidak gampang karena lahan di Kota Medan itu juga terbatas. TPA kita akan konversi menjadi sanitary landfill. Ya, terima kasih. Terkait dengan masalah sampah, itulah sebabnya dalam misi kami Medan Berkarakter. Yang paling penting adalah membangun kesadaran manusianya. Maka kami akan merangkul segala atau seluruh pemangku kepentingan di Kota Medan, baik struktural maupun kultural, untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat. Dan ini sudah kami jalankan, Bang Ahyar maupun saya, kemana-mana bawa tumbler, bawa air minum sendiri, dalam rangka untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian kesadaran masyarakat ini harus terwujud dalam sistem ekonomi kerakyatan. Masih ada waktu? Terima kasih, cukup. Waktu habis, terima kasih. Sekarang kesempatan paslon nomor urut 2 yang akan menjawab pertanyaan terkait tema memajukan daerah. Baik, saya akan bacakan. Ini agak susah nih keluarnya. Baik, untuk paslon nomor urut 2, mohon disimak. Data BPS tahun 2019 menyebutkan dari panjang 3.017 km panjang jalan di Kota Medan, 15% diantaranya dalam kondisi rusak. Apa program saudara jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kota Medan? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Dari 3.000 berarti sekitar 450-an
kilometer infrastruktur Kota Medan yang masih rusak, dan ini memang dikeluhkan sekali bagi masyarakat Kota Medan. Banyak yang dapat korban dari sini, memakan korban yang menggunakan sepeda motor, menggunakan kereta, banyak sekali yang jatuh karena lubang-lubang yang ada di Kota Medan. Ini harus diperbaiki. Bagaimana ke depannya proyek yang ada di Kota Medan ini janganlah dikorupsi, jangan ada pungli. Ini kunci utamanya. Bagaimana menjalankan birokrasi yang bersih. Ini adalah kunci untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kota Medan. Hanya itu kuncinya. Yang akan kami lakukan adalah birokrasi yang bersih, transparan, agar kedepannya pembangunan di Kota Medan memberi keberkahan bagi masyarakatnya. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Untuk membangun infrastruktur, dana APBD itu tidak akan cukup. 1 kilometer membutuhkan dana sekian miliar. APBD kita hanya 6,2 dan itu akan digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kita juga butuh bantuan dari APBN. Nah, ini akan menjadikan satu pertumbuhan untuk infrastruktur di Kota Medan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita berkaitan dengan kolaborasi. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Ini menjadikan satu perubahan yang besar terkait dengan infrastruktur yang ada di Kota Medan. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik lagi, mau ditambah? Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 untuk tema penanganan narkoba. Silakan Febri. Ya. Tema penanganan narkoba, pertanyaannya adalah, simak baik-baik. Dari 5.645 kasus tindak pidana di Kota Medan pada tahun 2019, sebanyak 48% atau 2.711 kasus diantaranya adalah kasus narkoba. Apa tindakan konkret saudara untuk mengatasi semakin meningkatnya kasus narkoba di Kota Medan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Langkah pertama, BNN Kota akan kita bentuk yang selama ini kita belum ada gedungnya, tapi syukur alhamdulillah kita sudah ada gedungnya. Selama saya jadi PLT, sudah ada siap gedungnya. Tahun 2021 ini kita serahkan kepada dan kita minta supaya dibentuk kepada Kementerian PAN, BNN Kota Medan. Pemerintah Kota Medan sudah siap gedungnya, sudah siapkan anggarannya 5 miliar, kita sudah siapkan bantuan personalnya. Itu dari strukturalnya. Kemudian dari sisi pencegahan, seluruh aparatur pemerintah Kota Medan yang sudah kami laksanakan, siapapun dia, baik ASN maupun pegawai honor yang terlibat narkoba, itu dipecat tanpa ada ampunan apapun. Dan itu sudah kami praktekkan. Jadi ketegasan kita ini untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Terkait dengan pencegahan narkoba, misi aman, Ahyar Salman, Medan berkarakter, Medan berkawan, dan Medan cantik. Karakter anak-anak Kota Medan harus dibina, harus dekat dengan agama, menjalankan ibadah dan agamanya, harus dekat dengan para tokoh-tokoh agama dan menerima pembinaan, baik itu di masjid-masjid, di rumah-rumah ibadah yang lainnya, kemudian merangkul masyarakat untuk bekerja sama dalam suasana berkawan, ya, merangkul seluruh aktivis ormas-ormas sehingga narkoba ini bisa kita maksimalkan untuk dicegah sampai ke kampung-kampung. Kemudian berkoordinasi dengan maksimal dengan aparat kepolisian supaya kita harapkan aparat kepolisian benar-benar bekerja semaksimal mungkin untuk membasmi narkoba, terutama di Kota Medan yang merupakan kota besar. Terima kasih. Masih ada waktu, ini tambah? Baik, terima kasih. Itu dia tadi jawaban pertanyaan terkait tema narkoba, dan selanjutnya paslon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan tentang tema yang sama, yakni narkoba. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Untuk paslon nomor urut 2 terkait dengan penanggulangan narkoba. Berdasarkan survei BNN tahun 2019, sebanyak 2,3 juta pelajar di Indonesia mengkonsumsi narkoba. Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia, pelajarnya tentu sangat berpotensi untuk menjadi sasaran jaringan narkoba.
Apa kebijakan dan program saudara jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan untuk menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Sasaran empuk daripada bandar-bandar narkoba adalah memang pelajar. Kita juga ingin meningkatkan kualitas daripada guru-guru pendidikan agar mereka berinovasi tentang pembelajaran kepada anak-anak agar disibukkan dalam dunia pendidikan. Kita juga akan membuka yang namanya Creative Hub. Ini sangat membantu daripada diri anak-anak tersebut. Karena memang pelajar ini banyak waktu kosong. Waktu kosongnya harus kita isi dengan satu inovasi yang membangkitkan apa di dalam diri dia, menjadikan dia orang yang baik ke depannya. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu. Ya, waktu kosong yang mulia tadi ini harus diisi dengan pemerintah Kota Medan menyediakan ruang-ruangnya, tempat-tempatnya. Hari ini pemerintah Kota Medan yang kita lihat bagaimana fasilitas yang ada, contoh saja ruang terbuka hijau, taman-taman kota belum memberikan fasilitas ekspresi untuk anak-anak muda, untuk para pelajar bisa ada di situ, bisa kita sediakan wifi, bisa kita sebutkan di sana bisa menjadi taman rekreasi, bagaimana anak-anak muda kita bisa menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang positif. Dan ini juga bisa kita bentuk ke depannya nanti bagaimana pelajar-pelajar kita harus ada rutin pengecekan, mulai dari pelajar sampai ke nanti ke ASN di pemerintah Kota Medan harus ada rutin. Cek urin, bagaimana berjalannya pemerintah Kota Medan sampai ke anak-anaknya nanti di pelajar tidak ada lagi yang menggunakan narkoba. Mungkin sekian, terima kasih.